Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini di distrik 2 ini adalah Natal yang ke-11 distrik yang kami ikuti dan Natal yang terakhir nanti tanggal 20-21 di distrik Mission di Nias, Teluk Dalam. Dalam perayaan Natal kali ini kami menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kita semua. Karena sangat berbeda nuansanya dengan Natal tahun lalu. Tahun lalu rasanya seperti di dalam bayang-bayang maut. Dari mana datangnya virus itu? Dari jendela kah? Dari pintu kah? Dari lantai kah? Begitulah kira-kira gambarannya. Dan di antara tim Sapari tahun lalu itu kami ada menjadi alumni. Alumni penyintas COVID. Beberapa pendeta di kantor pusat terkena virus, tetapi puji Tuhan mereka sehat dan tidak ada yang sampai meninggal dunia. Dalam bayang-bayang maut tersebut, kali ini ketika vaksin sudah berjalan dengan baik, kemudian juga kegiatan kita laksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat, puji Tuhan Indonesia menjadi salah satu negara terdepan dalam mengantisipasi penyebarluasan COVID-19 ini. Berikutnya saya juga mengajak kita bersyukur kepada Tuhan karena pada tahun ini Konferensi Agung Gereja Metodis Indonesia bisa on time dilaksanakan sesuai dengan bulan dan tahunnya. Karena ada beberapa gereja lain yang harus diperpanjang setengah tahun atau lebih dari 6 bulan untuk mengadakan sinode besar gerejanya. Kami berterima kasih kepada Tuhan dan juga kepada Bapak Ibu peserta Konferensi Agung karena lebih dari 2/3 mempercayakan kami kembali untuk memimpin Gereja Metodis Indonesia wilayah 1 periode ke depan. Konferensi Agung sudah selesai, marilah kita kembali ke dalam pelayanan kita, ke dalam tugas panggilan yang dipercayakan oleh Tuhan di tempat kita masing-masing. Dan dalam perayaan Natal ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 22. Sebelum itu, marilah kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami sampaikan kehadirat Tuhan yang memberikan damai sejahtera dan sukacita bagi kami, serta kesehatan pada saat ini di masa pandemik, kami bisa kembali merayakan Natal. Satu kesempatan yang indah yang Tuhan berikan, biarlah kiranya waktu ini betul-betul berharga bagi kami, secara khusus ketika akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami damai sejahtera dan hikmat surgawi, agar firman-Mu ini dapat kami simak, dapat kami terima, dan kami akan lakukan dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan kepada kami semua, kami sudah siap sedia mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, surat daripada Rasul Petrus ini kepada beberapa jemaat di daerah Asia Kecil, yang disebutkan di sini tempatnya ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Bitinia ini sekarang dekat dengan Istanbul, Ankara, di daerah Turki. Demikian juga Kapadokia dan Galatia. Pontus itu ada yang sebagian ke arah utara dekat Laut Hitam, dan sebagian lagi ke selatan dekat dengan Kepulauan Siprus. Jemaat kecil ini, jemaat yang ada tersebar di daerah Turki sekarang ini pada zaman mula-mula kehadiran gereja, adalah satu komunitas kecil di mana mereka sering sekali mengalami perlakuan yang tidak adil, perlakuan yang betul-betul tidak manusiawi. Mereka sering mengalami penderitaan akibat perlakuan itu. Bahkan mereka disamakan dengan budak-budak, padahal mereka bukan budak. Tetapi suara mereka pun tidak didengarkan. Mereka dimarginalkan, dipinggirkan, diabaikan. Yang lebih menyedihkan lagi, fitnah mereka akan terima. Kalau ada terjadi satu peristiwa kejahatan, maka yang sering langsung dituduh itu adalah gereja Kristen mula-mula.
Salah satu isu yang di daerah ini disebarkan adalah isu membunuh. Karena komunitas Kristen itu makan tubuh dan darah dan minum darah Kristus. Itu diputarbalikkan menjadi satu tuduhan kepada mereka bahwa orang Kristen itu pembunuh. Dampak dari perlakuan ini mereka mengalami berbagai upaya untuk merendahkan kehidupan gereja Kristen mula-mula. Padahal mereka adalah orang baik. Mereka adalah orang-orang yang tidak berlaku seperti yang dituduhkan kepada mereka. Namun karena mereka dipandang sebagai komunitas kecil yang tidak punya daya apa-apa, mereka harus hidup dalam situasi yang seperti itu. Dalam penderitaan sedemikian, Rasul Petrus mengirimkan surat supaya mereka berpengharapan ketika keputusasaan mengancam. Supaya mereka bisa kuat bertahan walaupun mereka menderita. Karena penderitaan yang mereka alami bukanlah penderitaan yang layak mereka terima, bukanlah penderitaan karena kejahatan yang mereka lakukan, tetapi penderitaan itu karena mereka menjadi pengikut Kristus. Apabila mereka bertahan di sana, maka di balik penderitaan itu akan kelihatan kemuliaan Kristus. Satu kata yang penting kepada gereja mula-mula itu yang tersebar di daerah tersebut adalah kata Philadelphia. Kata Philadelphia ini dari dua suku kata di Yunani, yaitu kata Philia dan Adelphos. Kata Philia adalah kata kasih persaudaraan. Tentu mengenai kata kasih ini dalam bahasa Yunani kita pasti tahu, mengingatkan kembali. Ada kasih agape, ada kasih Philia, ada kasih eros, dan ada kasih storge. Kasih Philia ini adalah kasih persaudaraan. Tetapi bukan hanya sebatas pengertian umum, ada keistimewaan kasih Philia di sini. Yaitu bahwa kasih persaudaraan yang ada dalam komunitas kecil gereja mula-mula itu adalah kasih yang berdiri di atas pondasi kebenaran Kristus. Makanya dikatakan di sana, kuduskanlah hidupmu dalam ketaatan, sucikanlah hidupmu kepada ketaatan kepada kebenaran. Kebenaran di sini bukanlah kebenaran konsep, bukan apa, tetapi kebenaran di sini adalah kepada Kristus. Siapa? Perkataan Kristus, kehidupan Kristus yang sudah pernah menderita, yang mengalami penderitaan. Pada hari ini konsep yang kita renungkan adalah kehadirannya ke dunia ini. Meninggalkan kemuliaannya dan lahir ke dunia ini untuk keselamatan manusia, supaya manusia menjadi benar. Itulah yang harus dikenakan di dalam kehidupan persekutuan Kristus, dalam pikirannya, dalam perasaannya, dalam aktivitasnya. Mengenakan kehidupan Kristus menjadi model menghadapi penderitaan yang sedang mereka alami. Karena dengan demikian, kemudian mereka akan dihormati, akan diperhitungkan, akan kelihatan bahwa di balik komunitas kecil itu ada Yesus Kristus yang akan dimuliakan. Itulah sebabnya bagi Kristen mula-mula itu, Kristus harus menjadi karakter mereka. Wujud daripada Kristus itu harus kelihatan dalam kasih persaudaraan, saling menguatkan, saling meneguhkan, saling menghiburkan. Bila ada yang sakit juga bagaimana menopang supaya sembuh. Kasih persaudaraan ini adalah pengikat dan juga menjadi satu penentu bagi komunitas itu sepanjang zaman, bahkan sampai pada zaman ini. Kita tahu beberapa situs Kristen di Turki sekarang menjadi situs internasional yang diakui sebagai peninggalan bersejarah dari orang-orang Kristen. Walaupun tidak mayoritas mereka di sana, tetapi masih tetap ada gereja ortodoks di Turki. Memang bukan metodis. Tetapi gereja mula-mula itu ribuan tahun bisa bertahan di sana karena kasih persaudaraan mereka bisa diwariskan turun-temurun dari generasi orang Kristen kepada generasi berikutnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan sejarah ada juga kritik hidup bagi kita bersama-sama. Kadang-kadang tentang kasih Kristus ini bisa mengalami kemerosotan. Misalnya kita hidup
kita lihat dalam masa hidupnya Gandhi. Seorang temannya adalah misionaris Metodis di India, yaitu Stanley Jones. Dia pernah berdiskusi dengan Gandhi, demikian di antara diskusi mereka. Sekalipun Anda sering mengutip kata-kata Kristus, mengapa Anda kelihatannya keras menolak untuk menjadi pengikutnya? Maksudnya menjadi pengikut di sini menjadi dibaptis menjadi Kristen, menjadi orang Kristen dan kebaktian ke gereja. Lalu Gandhi menjawab sahabatnya, yaitu Stanley Jones. Saya tidak pernah menolak Kristus Anda. Saya suka Kristus Anda, tapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Padahal orang Kristen sebenarnya adalah pengikut Kristus. Tetapi Gandhi bisa membedakan bahwa ternyata orang Kristen di zamannya tidak lagi sungguh-sungguh memperlihatkan kehidupan Kristus. Gandhi sangat menyukai Matius 5, 6, dan 7. Itu menjadi modal dia untuk melakukan gerakan kemerdekaan di India. Gandhi memberi komentar lagi kepada Stanley Jones. Jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus seperti yang ditemukan di dalam Alkitab, seluruh India sudah menjadi Kristen hari ini. Sampai akhir hidupnya Stanley Jones memang melayani di India, sungguh-sungguh mengasihi India, sampai kepada dia meninggal pun minta dikebumikan di India. Menyaksikan bagaimana kehidupan kasih Kristus yang perlu terus-menerus diwujudkan. Memang apabila garam kehilangan asinnya, maka garam itu hambar. Apabila orang-orang Kristen kehilangan kasih persaudaraannya, maka warna dan rasa kekristenannya juga menjadi hambar. Kritik hidup daripada Gandhi menjadi pembelajaran dan perenungan juga bagi kita. Sebelum itu juga ada John Wesley. Di tengah-tengah agama dan gereja Anglikan di Inggris begitu stagnan dengan formalitas ibadah-ibadahnya, dengan tata ibadah yang begitu baik diatur, tetapi hanya di dalam gereja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kita tahu John Wesley yang sangat kental dengan gerakan sosial karitatifnya. Dia memang seorang yang berdoa sungguh-sungguh, mempunyai puji-pujian kepada Tuhan yang luar biasa bersama saudaranya Charles Wesley. Mereka menciptakan lebih dari 1000 nyanyian rohani untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetapi bukan hanya di dalam gedung gereja. Keluar dari gereja, mereka mewujudkan kasih persaudaraan itu dalam bentuk-bentuk yang nyata bagi keluarga buruh-buruh yang bertengkar dan suka berkelahi sebagai suami istri. Gerakan Metodis menghadirkan kedamaian, menghadirkan kerukunan. Bagi anak-anak yang terlantar, John Wesley menghadirkan panti asuhan. Bagi anak-anak yang tidak mempunyai kesempatan memperoleh pendidikan yang layak, maka gerakan Metodis menghadirkan pendidikan yang layak. Kekudusan di dalam ruang ibadah menjadi kekudusan di tengah-tengah masyarakat, membuat Inggris dan kemana gerakan Metodis berjalan, kekudusan itu hadir dalam kekudusan sosial. Bukan hanya kekudusan dalam gereja, bukan hanya kekudusan dalam ruang ibadah. Maka demikian juga bagi kita di zaman ini, secara nasional panitia Natal Oekumene bersama antara PGI dengan KWI membuat satu poster. Di poster ini ada satu gambar tubuh manusia. Tubuh manusia itu dibentuk dari berbagai macam pengalaman hidup. Ada di sana orang yang sedang menangis, di sana ada orang yang sedang menghadapi orang yang meninggal, di sana ada orang yang sedang mengungsi, di sana ada orang yang menjadi pemungut sampah, di sana ada orang yang menghadapi sedang sakit, di sana berbagai penderitaan dilukiskan. Pandemi COVID-19 di tahun yang kedua ini masih juga menghadirkan berbagai dampak penderitaan dalam kehidupan masyarakat. Di tengah-tengah situasi yang sedemikian, terkini bisa kita ketahui misalnya Gunung Semeru meletus, gempa di NTT, dan pagi tadi juga efek dari gempa di NTT masuk lagi ke beberapa bagian di Pulau Jawa.
Kerusakan bangunan dan juga berbagai penderitaan lainnya hadir di tengah-tengah kita. Di sekitar kita juga masih banyak penderitaan-penderitaan yang membuat orang bisa berputus asa. Bagaimana kehadiran Kristen, kehadiran pengikut Kristus di tengah pandemik ini, di tengah penderitaan ini, harus bisa mewujudkan pengharapan bagi orang yang sedang berputus asa. Mewujudkan kesembuhan bagi orang yang sakit. Mewujudkan kecerdasan di tengah-tengah pembodohan yang sedang terjadi di sekitar kita. Mewujudkan itu dengan cinta kasih dalam berbagai bentuk sesuai kemampuan kita masing-masing. Sebagai hamba-hamba Tuhan, teristimewa. Memang surat ini mempunyai dua tujuan. Pertama kepada jemaat mula-mula, tetapi yang kedua kepada para penatua. Kepada jemaat dikatakan berbuat kasihlah dalam persaudaraan. Tetapi kepada para penatua, kepada para gembala di gereja mula-mula ini diingatkan harus lebih terdepan dari jemaat. Yaitu mereka harus bisa menjadi teladan. Bukan hanya teladan dalam perkataan dan pemahaman tentang teologi, tetapi teladan dalam persaudaraan kasih. Itu akan menjadi ciri khas kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Kita adalah komunitas yang bisa menghadirkan pengharapan, menghadirkan kesembuhan bagi keadaan dunia saat ini. Penyembuh sekaligus penyintas yang membutuhkan cinta kasih Kristus, kasih persaudaraan itu. Pemahaman dan konsep teologi kita dan kebenaran ajaran Kristen, saya pikir sudah boleh dikatakan cukuplah. Yang masih belum cukup itu adalah wujudnya dalam perbuatan kasih persaudaraan. Mari kita tingkatkan untuk memperlihatkan secara jelas gambaran Allah yang mengasihi dunia ini. Dalam situasi saat ini, kebenaran yang paling mutlak adalah melakukan cinta kasih. Atau kasih persaudaraan itu di dalam kehidupan kita masing-masing. Masa ini walaupun kita merayakan Natal adalah satu juga masa raya penantian Advent, maka ketidakberdayaan dunia menghadapi kemelut, menyisihkan serpihan-serpihan iman, harap dan kasih. Manusia dan seluruh ciptaan mencoba menyelamatkan dirinya, namun tidak ada telinga yang mendengar, tidak ada mata yang melihat. Dalam serpihan ini terdengar seruan pengharapan, utusan Sang Sabda, termasuk bagi kita saat ini. Nantikanlah Tuhan, kuat dan teguhkanlah hatimu, sebab telah tiba hari kedatangan anak Raja Daud. Hosana, Hosana, nantikanlah Kristus Juru Selamatmu. Sebagai orang Metodis, kalimat yang terakhir ini adalah ciri khas kita. Saya pernah tertawa mendengar seorang guru Injil mau calon pendeta Metodis. Ditanya, "Guru, coba sebutkan ciri khas Metodis." Maka guru itu menjawab, "Ciri khas Metodis warna biru, Pak." Habis kita, pikirku. Apalah artinya kita belajar teologi Metodis kalau hanya soal warna gedungnya ciri khas Metodis. Ciri khas Metodis adalah Wesleyan. Salah satu di antaranya yang ada dikatakan di sini, in essential unity. Dalam hal yang mendasar kita harus bersatu. Dalam cinta kasih persaudaraan kita harus bersatu. Tidak ada di sana ujaran kebencian, tidak ada di sana fitnah, tidak ada di sana upaya memecah belah. Dalam cinta kasih itu harus kita bersatu. Tetapi dalam hal-hal yang tidak begitu mendasar, kita bisa merdeka. Warna gedung gereja bisa biru, bisa merah. Bahkan terakhir ini ada gereja kita warnanya hijau. Enggak apa-apa. Itu bukan esensial warna gedung. Pakaian kita bervariasi. Ganteng dan cantik-cantik semuanya. Tetapi tidak satu warna semuanya. Itu di sana kita bebas. Itu bukan hal yang esensial. Tetapi dalam semua gerak hidup kita haruslah kelihatan charity kita. Karitatif kita. Amal bakti kita. Amal saleh kita harus kelihatan. Karena kita sudah menerima kasih Tuhan lebih dahulu. Dalam semua kehidupan kita akan memasuki tahun 2022. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Maka wujud kasih persaudaraan ini harus bisa kita aktualisasikan. Supaya orang lain melihat, dunia ini melihat, dan segenap ciptaan melihat
bahwa kita adalah pengikut Kristus yang setia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu atas pemberitaan firman yang sudah disampaikan. Kiranya Tuhan mengurapi dan menumbuh kembangkannya dalam kehidupan kerohanian dan iman kami. Tuhan sertai dan pakai dengan luar biasa hamba-hambamu yang melayani di distrik 2 ini. Para pendeta, guru Injil, majelis, calon guru Injil dan semua Tuhan umat-Mu bisa menjadi berkat yang luar biasa untuk meneruskan kasih persaudaraan di tengah pandemi COVID-19 maupun berbagai tantangan dan penderitaan yang masih mendampingi. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah doa dan ucapan syukur kami padamu dalam Yesus Kristus. Amin. Kita akan mengumpulkan yang terbaik bagi Tuhan pada saat ini. Kita akan mengumpulkan persembahan sambil kita memuji Tuhan dari nyanyian nomor 225 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang
surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel, kita surga bergemar, lahir Raja mulia. Kita kembali ke ayat 1. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermalukan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergemar, lahir Raja mulia. Kita bersatu dalam doa. Bapa surga, kembali saat ini kami sungguh bersyukur dan memuji-Mu Tuhan untuk kesempatan yang begitu indah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Pagi hari ini kami boleh memperingati Natal, kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini, mendatangkan sukacita bagi setiap kami anak-anak-Mu. Biarlah kasih Tuhan Yesus Kristus itu boleh membawa kami, boleh menjalin kasih persaudaraan dengan sesama kami. Tolong kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Syukur juga untuk kesempatan kami boleh memberikan sebagian dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan yang sudah diberikan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami tetap saat ini rindu berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini. Di dalam situasi pandemi saat ini, kiranya Tuhan terus menolong, memberkati, memberikan hikmat pemerintah kami, para tenaga medis dalam menyelesaikan pandemi ini yang masih sampai saat ini sedang berlangsung. Kami rindu agar pertolongan Tuhan, belas kasihan Tuhan boleh dinyatakan, baik untuk Indonesia maupun seluruh dunia, agar pandemi ini boleh segera bisa berakhir. Bahkan varian baru, Omikron yang sudah mulai masuk ke Indonesia, kami rindu agar tidak menyebar secara luas, tapi boleh ditangani dengan lebih baik, sehingga penyebaran ini boleh ditangani dengan baik. Tuhan, kami menyerahkan juga untuk pemerintah dari pusat sampai ke daerah dalam memimpin bangsa dan negara ini dengan hikmat yang daripada Tuhan. Kami rindu Tuhan sendiri menolong dan memberkati. Secara khusus juga kami rindu dalam suasana Natal, perayaan-perayaan Natal, berbagai tempat, agar Tuhan memberikan keamanan, agar tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada masa-masa perayaan Natal ini di seluruh Indonesia. Tuhan, kami tetap menyerahkan juga untuk gereja-Mu, Gereja Metodis Indonesia, dalam pelayanan yang dilakukan, agar boleh semakin berkembang, boleh semakin memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, boleh membawa jiwa-jiwa baru datang kepada Tuhan. Berdoa untuk setiap pimpinan-pimpinan wilayah GMI yang ada. Kiranya Tuhan terus menolong memberkati hamba-Mu, Bapak Bishop Christy Wilson Sinurat.
Hamba-Mu Bapak Bishop Saban Lubang Tobik, hamba-Mu Bapak Bishop David Bu. Tuhan, kami menyerahkan ketiga hamba-Mu dalam memimpin ketiga wilayah GMI ini dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga GMI boleh semakin dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, dan banyak lagi boleh jiwa-jiwa baru boleh dimenangkan untuk Tuhan. Doa juga untuk hamba-Mu Bapak Bishop RPM Tambunan, tetap juga Tuhan boleh memakai, meskipun dalam masa pensiun boleh dipakai oleh Tuhan menjadi berkat dalam melayani Tuhan dimanapun Tuhan memakai hamba-Mu ini. Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan, kami juga rindu berdoa untuk Bapak Pimpinan Distrik 2 Wilayah 1, Bapak Pendeta Penget Rumah Horpo. Kiranya juga Tuhan menolong memberikan hikmat kepada hamba-Mu ini, boleh memimpin Distrik 2 ini dengan pertolongan Tuhan, dengan hikmat Tuhan. Boleh mengembangkan Distrik 2 ini. Secara khusus ada banyak pos-pos pelayanan yang sudah boleh terbentuk. Kami rindu melalui pos-pos pelayanan yang sudah dirintis ini, boleh benar-benar dapat membawa jiwa-jiwa baru kepada Tuhan. Tuhan terus memberikan hikmat pada hamba-Mu. Demikian juga untuk para pendeta, guru Injil yang melayani di bawah Distrik 2 ini juga Tuhan menolong dan memberkati. Boleh dipakai Tuhan untuk mengembangkan gereja-gereja yang ada di dalam distrik ini. Tuhan, kami menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan terus boleh memakai setiap kami, bahkan juga untuk setiap warga, jemaat yang ada di Distrik 2 ini secara khusus. Kami rindu Tuhan juga terus memberkati, agar dalam suasana pandemi ini tetap boleh memberikan pertumbuhan rohani yang baik, dapat bertumbuh dan semakin memuliakan Tuhan dalam melayani Tuhan, dalam mengikut Tuhan, boleh dipakai oleh Tuhan semakin luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini terus mendoakan secara khusus pada hari ini, genap berusia 60 tahun hamba-Mu Pendeta Baginda Hutagalung. Kiranya juga Tuhan menolong, memberkati kehidupan pelayanan hamba-Mu ini, boleh semakin dipakai oleh Tuhan luar biasa. Pelayanan maupun juga keluarga, Tuhan menolong memberkati. Bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan buat beliau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan terus untuk pelayanan gereja-Mu ini dalam tangan Tuhan. Untuk acara kami hari ini juga kami menyerahkan pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ibadah perayaan Natal Kristus ini akan usai, lilin Natal akan segera padam, namun tugas pelayanan dan pengabdian kita tidak pernah usai dan padam. Sebab Tuhan Yesus Sang Putra Allah akan selalu menyertai dan memberkati kita. Berilah tempat bagi Yesus dalam hati, rumahmu, dan persekutuanmu. Berilah tempat bagi Yesus dalam persekutuanmu, dan jadikanlah Yesus sebagai penolong bagimu dalam membangun persaudaraan dengan sesama dalam cinta kasih Kristus. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin.
terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera untuk mewujudkan kasih persaudaraan. Amin. 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 Selamat Natal bagi kita. Selamat Natal. Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Salam bagimu semuanya dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Salam. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang saya hormati Bapak-Bapak Bishop, Bapak DS, Bapak dan Ibu Pendeta, Guru Injil, dan Bapak Ibu undangan kami lainnya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas kebaikan dan kasih-Nya bagi dunia ini dan secara khusus bagi kita di daerah Sumatera Utara ini, di kota Medan ini. Sungguh Tuhan itu baik, bahkan sangat baik. Bila kita mengingat pada bulan Oktober yang lalu sempat dikeluarkan pengumuman bahwa pada bulan Desember ini akan diberlakukan kembali PPKM untuk mengantisipasi lonjakan penyebaran virus gelombang ketiga di Indonesia ini. Tapi tiba-tiba pemberlakuan PPKM itu dibatalkan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan didukung dengan fakta bahwa puji Tuhan sampai kini di Indonesia dan di kota Medan ini tidak ada lagi kasus COVID-19. Terpujilah Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Bapak dan Ibu, saudara yang saya hormati, artinya bahwa pada tahun 2021 ini, tepatnya pada hari ini, Tuhan benar-benar menghendaki kita semua boleh merayakan Natal bersama di Distrik 2 Wilayah 1 ini. Secara khusus bagi para senior kami yang sudah pensiun, pada hari ini kita boleh bersama-sama bersukacita merayakan Natal di sini. Saya ingat pada tahun yang lalu, tepatan saya juga yang menjadi Ketua Panitia Natal Distrik 2 Wilayah 1 pada tahun yang lalu, kita tidak dapat merayakan Natal bersama dengan penuh sukacita seperti pada hari ini. Sehingga pada waktu itu kami hanya dapat melakukan perkunjungan bersama dengan Bapak pimpinan distrik kita pada waktu itu, bersama dengan beberapa panitia untuk dapat mengunjungi para senior kami, orang tua kami yang sudah lama pensiun. Dan pada hari ini sungguh-sungguh menjadi suatu hari yang penuh bahagia bagi kita. Tuhan yang memperkenankan kita untuk boleh bersama-sama merayakan Natal pada tahun ini. Melalui tema Natal kita pada tahun ini, Bapak dan Ibu sekalian, mendorong kita untuk senantiasa membangun, membina, dan memelihara hubungan persaudaraan kita yang baik antar sesama. Dan kita sangat berharap melalui penyampaian khotbah kepada kita pada hari ini oleh Bapak Bishop, kita berharap bahwa dengan membina, membangun, memelihara persaudaraan yang baik, jauhlah kiranya kita dari unsur-unsur perpecahan yang dapat merusak persekutuan kita di rumah besar yang Tuhan berkati ini. Pada kesempatan ini, atas nama Panitia Natal Distrik 2 Wilayah 1 tahun 2021, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pimpinan Distrik yang telah mempercayakan kami untuk
melayani melalui kegiatan perayaan Natal kita pada tahun ini. Dan atas nama Majelis Jemaat GMI Anugerah juga, kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pimpinan Distrik yang juga telah memberikan kesempatan bagi Jemaat GMI Anugerah untuk boleh ikut ambil bagian dalam tugas pelayanan untuk menyukseskan pelaksanaan kegiatan Natal Distrik 2 pada hari ini. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pelayanan kami mohon maaf dan harap dimaklumi. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang telah turut mendukung pelaksanaan Natal kita pada hari ini, terutama dana-dana yang cukup besar yang kita perlukan, dan Tuhan cukupkan bagi kita. Tuhan menambahkan sukacita bagi kita seluruhnya pada hari ini. Akhir kata saya ucapkan salam Natal bagi kita semua dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Yang kami hormati Bapak Bishop Christy Wilson Sinurat dan Ibu Bapak Bishop RPM Tambunan, Bapak Ibu tim Sapari Natal yang sudah berkenan mengemas acara kita juga, Bapak Ibu sahabat sepelayanan, pendeta, guru Injil, calon guru Injil, dan calon pekerja Distrik 2, Wilayah 1, Bapak dan Ibu, para senior kami yang pensiun, yang hari ini kita boleh bersama-sama di gereja ini, dan Bapak dan Ibu pengurus Distrik 2, Wilayah 1, para majelis gereja atau GMI Anugerah, dan juga seluruh undangan yang kami kasih. Kita layak bersyukur oleh karena pengasihan Tuhan tidak pernah putus-putusnya dari kehidupan kita. Agak ragu juga kita sebetulnya pada Natal yang kedua tahun ini, kita bisa bersama-sama semua. Kalau mengingat tahun yang lalu, kebetulan pula di sini Natal kita sangat-sangat sepi sekali ya. Benar apa yang dikatakan oleh Ketua Panitia tadi, berkat Tuhan itu terbuka ketika level 3 dibatalkan secara menyeluruh di Indonesia. Ini membuat kita lega dalam bernatal. Namun demikian, sebagai orang beriman, sebagai orang Kristen yang turut membantu pemerintah, membantu dunia ini, kita harus tetap waspada supaya virus ini bisa benar-benar lenyap dari muka bumi ini. Bapak dan Ibu, tanpa mengulangi khotbah Bapak Bishop tadi, tapi memang tema Natal kita tahun ini sangat membuat kita terhenyak dan dikuatkan akan realitas hidup yang sedang kita hadapi. Kehidupan mayoritas umat terganggu sebagai dampak daripada COVID yang sudah hampir 2 tahun, sudah 2 tahun yang kita alami bersama. Kami turun ke jemaat, para petani mengeluh karena ternyata pertanyaannya bagus, hasil pertanyaannya bagus, tapi hasilnya tidak cukup, tidak balik modal gitu ya. Kemudian para pedagang juga mengeluh karena peminat pasar sangat sepi, berkurang. Buruh mengeluh karena banyak pabrik
atau toko yang ditutup. Anak-anak kita juga mengeluh karena terpaksa, dengan tanda kutip, banyak juga anak kita yang tamat karena faktor kasihan. Dan anak-anak kita juga banyak mengeluh karena ternyata interaksi mereka di masa Covid ini harus dirampas. Interaksi sosial mereka terampas oleh Covid ini. Tentu itu menjadi pergumulan kita sebagai hamba Tuhan. Kita menganggap bahwa di sini semua adalah hamba Tuhan yang hadir ini. Pergumulan kita bersama-sama ketika hadir di tengah-tengah gereja kita. Namun Ibu Bapak, sebagaimana yang dikhotbahkan oleh Bapak Bishop tadi, bahwa ada keistimewaan kita. Kita sudah diberkati oleh Tuhan, bahwa orang Kristen sudah menerima pembenaran dari Kristus. Pembenaran itulah yang menguatkan kita memiliki nilai istimewa di dunia ini. Bahwa kita tidak sama dengan dunia ini. Atas pembenaran itulah kita tidak boleh sama dengan orang lain mengantisipasi, mengalami, keluar dari krisis dunia ini. Secara khusus di tahun 2022 kepada semua para kawan pendeta, sahabat sepelayanan, pendeta guru Injil, dalam Renstra kita sedang memasuki tahapan dari revitalisasi sebagaimana subtema tadi, menuju aktualisasi. Artinya bahwa gereja kita di samping kita membenahi revitalisasi, kita harus berani masuk berjalan kepada aktualisasi. Gereja kita yang sudah menerima berkat, maka kita harus berani berbuat berkat. Seringkali dalam pemikiran kita dalam pelayanan selama ini, bahwa gereja itu atau jemaat itu tidak bisa memberi berkat. Ternyata ketika diberi peluang, bisa menjadi berkat. Mereka mampu berbuat berkat. Karena itu salah satu bentuk aktualisasi itu, menjelang Natal ini, Panitia Sosial Distrik bekerja sama dengan para pendeta kita telah membagikan makanan 300 kotak kepada para pemulung bersama Bapak Bishop kita juga, kepada para pemulung dan anak-anak jalanan pada minggu yang lalu. Dan dalam minggu ini juga sudah dibagikan makanan tambahan, ada untuk ibu-ibu hamil 25 paket. Dan pada saat ini juga nanti Bapak Bishop kita akan menyerahkan bentuk sosial beras 10 kilo per orang kepada para senior kita yang sudah janda. Semua itu Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan adalah dari anak-anak Tuhan yang mau memberi, yang mau menolong. Maka saya katakan tadi, semua kita ternyata bisa untuk beraktualisasi ketika hati kita sudah terbuka. Akhirnya biarlah terus kerjasama dalam membangun pelayanan di distrik 2 ini, bisa terus konsen kita bangun sebagai bentuk aktualisasi yang lebih baik lagi ke depan, mewujudkan cinta kasih Kristus di distrik 2 ini. Sekali lagi kami mengucapkan kepada panitia terima kasih atas persiapan yang boleh saya katakan lebih baik dari tahun yang lalu. Persiapannya matang. Saya tahu Ibu Bapak panitia mencari dana bukan sedikit, sangat banyak. Tapi karena kebersamaan panitia bisa terbangun dengan baik, maka terwujudlah apa yang sudah kita laksanakan hari ini. Kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada majelis gereja kita yang mendukung pelayanan ini, majelis gereja kita dimanapun mereka berada. Bukan hanya di gereja kita yang ada saat ini, tapi termasuk di gereja kita di lokal lainnya.
Akhirnya selamat Natal bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Shalom. Shalom. Ya, Bapak Ibu, penampilan mereka ini tentu mengharapkan sesuatu sesuai dengan rencana mereka untuk mendukung program-program gereja pelayanan dari revitalisasi menuju aktualisasi. Saya nggak yakin kalau bapak-bapak yang masih mengenal di depan ini ada istrinya nggak akan maju ke depan. Namun karena situasi COVID, ada yang rileks, ada yang semakin tegang katanya.
Horas. Ya, terima kasih buat ibu-ibu PIP, tapi perlu kami himbau sebagai orang Metodis, ingat untuk perpuluhan. Ya, kesempatan ini kami serahkan kepada Bapak Bishop untuk menyampaikan arahan dan bimbingan untuk kita semua. Terima kasih Pak Pendeta Mangatas Parusip. Kita bersyukur kepada Tuhan bisa merayakan Natal di tahun ini dengan lebih baik lagi, lebih melegakan lagi daripada di tahun lalu. Bagi kita semua, kami dari keluarga maupun dari kantor juga menyampaikan Selamat Natal untuk kita semua. Dalam perayaan Natal kali ini, saya mau juga mengajak kita untuk terus-menerus memasuki satu pokok pikiran baru untuk 4 tahun ke depan, yaitu pokok pikiran aktualisasi. Revitalisasi sudah kita kerjakan, dan revitalisasi itu juga belumlah kata yang selesai. Karena baik itu soal SDM harus terus-menerus kita kerjakan, kita revitalisasi, soal aset juga kita revitalisasi, soal relasi, dan juga semua sumber daya yang ada harus terus-menerus kita tingkatkan. Dalam proses mengerjakan itu juga, wujud aktualisasi harus menjadi kenyataan 4 tahun ke depan ini. Oleh karena itu, bagi Bapak, Ibu, pendeta, guru Injil, pimpinan jemaat atau di lembaga dimanapun pelayanan kita masing-masing, marilah kita aktualisasikan kasih Kristus itu, kita pancarkan dalam berbagai bentuk yang nyata di dalam kehidupan untuk menggembalakan umat Tuhan maupun dalam kehidupan menjadi kesaksian bagi dunia di mana kita berada. Di masa pandemi ini, gereja-gereja yang saya ketahui saja di Sumatera Utara banyak mengalami pergumulan. Gereja Metodis juga termasuk di dalamnya. Ada 2 gereja yang tergolong besar di Sumatera Utara ini mengalami defisit. Defisitnya itu sudah beberapa bulan ini terjadi dan antara 200 sampai 250 juta per bulan. Dari mana uang itu mereka ambil, mereka pinjam atau mereka pakai? Mereka harus mengambil dana abadinya, dana pensiunnya. Tapi saya tahu juga ada gereja-gereja dan banyak yang lebih kecil daripada kita, yang hamba Tuhannya harus turun ke ladang atau menjadi pekerja bangunan. Karena efek dari pandemi ini, tidak ada yang beribadah, tidak ada persembahan, maka kuranglah kesejahteraan hamba Tuhan itu. Itu berdampak langsung bukan hanya bagi gereja, tetapi juga bagi masyarakat. Mari kita bayangkan dan pikirkan di daerah-daerah industri, di kota Medan ini saya tahu ada karyawan yang harus gajinya dikurangi sampai 15%. Jadi kalau mau dia kerja di perusahaan itu, nafkahnya adalah 15%. Kalau dia selama ini misalnya terima 2 juta per bulan, maka yang akan dia terima adalah 300.000. Bagaimana lagi makan minumnya, bagaimana lagi tempat tinggalnya, dan fasilitas pendukung lainnya, transportnya bagaimana, dengan biaya 300.000 sebulan. Ini membutuhkan kepedulian kita bersama-sama, tetapi juga dalam medan pelayanan kita yang mengalami perubahan dan dinamika, ini juga membutuhkan kreativitas, inovasi baru, dan semangat-semangat baru. Saya sudah katakan dan himbau terus-menerus dan berulang-ulang. Saya harap tidak bosan Bapak Ibu dan saudara-saudaraku hamba Tuhan. Dalam masa pandemi ini 1 jam saja ibadah. Atur sedemikian rupa. Tetapi kunjunganmu, penggembalaanmu, tugas pastoralmu untuk mendekati, untuk menyentuh, untuk membimbing jemaat harus lebih banyak. Mereka tidak berani datang ke rumah ibadah, datangilah ke rumahnya. Sapa dan tegurlah mereka di mana berada.
Itu yang harus kita perbanyak. Sehingga iman mereka bisa kuat, bisa terpelihara, dan atas kasih karunia Tuhan kita diperkenankan melewati masa pandemik ini. Dalam situasi yang sedemikian ini, bencana dan ancaman ke depan masih banyak. Di samping bencana global yang turut menjadi satu keprihatinan dan juga bagaimana kita menghadapinya, tahun 2030 atau juga sampai 2045 nanti, nampaknya efek pemanasan global ini sudah begitu nyata. Di tahun-tahun belakangan ini Greenland juga sudah banyak yang mencair jadi air. Gunung-gunung es yang sebelumnya begitu kuat sekarang sudah mencair. Ketinggian air laut akan naik, diprediksikan sampai 2 meter. Semua pulau dan dataran yang ketinggiannya 2 meter dapat kita bayangkan akan menjadi tergenang. Di sana banyak kehidupan, banyak pemukiman. Dan apa yang akan terjadi menjadi tantangan tersendiri bagi kita dan juga bagi gereja. Oleh karena itu kita aktualisasikan cinta kasih itu, kita aktualisasikan bagi sesama manusia, tetapi juga bagi lingkungan hidup maupun segenap ciptaan. Dalam himbauan ini juga kami menyatakan kita harus juga bersyukur. Panitia dari kantor wilayah masih bisa mengupayakan yang terbaik, walaupun angkanya sama dengan yang tahun lalu. Bingkisan Natal akan tetap juga disampaikan. Tetapi terlebih dahulu kami menyampaikannya kepada para senior kita, orang tua kita yang sudah pensiun, supaya mereka lebih leluasa nanti ketika datang dan duduk di tempatnya masing-masing. Demikian juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu, karena besok itu ada Natal di STT dan juga wisuda, maka kalaupun ada hamba Tuhan yang datang dari STT saat ini di sini, besoklah diterima di sana bingkisan Natalnya sekaligus. Tidak apa-apa, ada tadi Pak Pendeta Perubahan Nenggolan saya lihat dan beberapa yang lain, supaya lengkap di sana nanti sukacitanya. Biarlah di sana nanti kita bagikan. Demikianlah yang bisa kami sampaikan dan tetap berharap kita sehat-sehat semua. Kalaupun kami tidak bisa mengunjungi setiap jemaat, salam kami kepada jemaat-jemaat kita, selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Salam.